Allah tamu Rasulullah. Maka sungguh gembira, bahagia, beruntung kita semua sekarang di kota Madinah, Bapak Ibu. Kita jangan terbias dengan yang zahir, jangan terbias dengan pandangan-pandangan yang nyata di depan kita, bahwa hati harus selalu menempel, melekat dengan Nabi Muhammad. Adapun fasilitas tempat penginapan, ya kita lihat perjalanan ini, ya semua berkendara itu hanya bagian-bagian dari bagian-bagian dari kehidupan yang harus kita jalani. Tetapi hati ini harus benar-benar ta'alluq syadid, ya harus melekat banget dengan Nabi Muhammad SAW. Di kota ini Rasulullah diwujudkan oleh Allah segala-galanya, diwujudkan oleh Allah segala-galanya. Ketika Rasulullah menjelang hijrah dari kota Makkah ke Madinah, seringkali beliau diimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diimpikan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad bermimpi dan beliau berkata, "Ra'aitu fil manami anni wahajiru ila Makkah bila ardin biha nakhlun fa dhahaba wa hali annaha al-yamama aw hajam fa idha hiya ardu Yathrib atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah bermimpi, setiap hari bermimpi. Aku bermimpi, kata Rasulullah, bahwa satu saat aku akan pindah, akan berhijrah dari kota Makkah ini ke suatu daerah yang dimana daerahnya subur, tumbuh di situ banyak sekali pohon-pohon kurma. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ketika apa yang dilihat di dalam mimpinya, saya kira yang dimaksud dalam mimpi saya itu adalah suatu tempat yang bernama Yamamah atau Hajar. Tetapi ternyata tempat itu yang dimaksud oleh Allah adalah Ardu Yathrib, daerah yang bernama Yathrib. Inilah kota Yathrib, nama sebelum diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi kota Thaubah, Thayyibah, Al-Madinah, Al-Munawwarah. Jadi suatu kebiasaan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, kalau ada suatu tempat, nama tempat atau nama seorang yang sekiranya tidak layak, nama itu nempel di seseorang atau nama itu menempel dalam satu daerah karena artinya tidak baik, maka Rasul SAW mengganti nama itu. Ya, Yathrib itu artinya ya tempat penyakit atau tempat turun bala atau tempat turun musibah. Ya, itu nama yang buruk menurut Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah sammaha Thaubah wa sammaha Thayyibah wa hiya Madinah. Rasulullah menamakan kota Yathrib ini, diubah oleh Nabi Muhammad dengan nama Thaubah, Thayyibah dan Al-Madinah, dan ada tertulis di dalam buku-buku sejarah ya nama yang Nabi berikan untuk kota ini sampai kepada 30 nama. Di antara nama yang terkenal adalah Thaubah, Thayyibah dan Al-Madinah. Duyufullah, duyufur Rahman, tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sangat cinta dengan kota ini, melebihi cintanya terhadap kota Makkah, bahkan beliau utarakan di dalam rangkaian doanya. Maka kita Bapak Ibu sekarang sudah berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Kita minta juga kepada Allah supaya kecintaan kita ini terhadap Madinah begitu dahsyat. Ya, kecintaan kita ini dan kerinduan kita terhadap kota Madinah ini sangat dahsyat. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad SAW nanti ya akan memberikan kita nama-nama kita ini sebagai daftar list umatnya yang akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kalau kita berkasus ya, kalau kita ini berkasus kemudian kasus kita naik ke pengadilan, kemudian naik banding lagi, kemudian naik banding lagi. Kita itu ya supaya
bisa diringankan hukuman kita atau terlepas dari tuntutan jaksa, maka kita sewa lawyer Bapak Ibu. Kita sewa yang namanya pembela hukum untuk kita. Itu di dunia kalau kita berkasus. Bagaimana kalau di yaumul qiyamah, di akhirat? Bisa nggak kita menyewa lawyer? Bisa nggak kita menyewa penasihat hukum? Tidak ada manusia pun yang akan bisa membela, menolong kita di yaumul qiyamah, hanya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah nanti yang akan memberikan kita syafaat, memberikan pertolongan. Ya, Nabi Muhammad yang akan minta kepada Allah untuk kita semua umatnya. Nabi Muhammad yang akan nanti mengangkat tangannya untuk kita umatnya. Apa? Ditolong oleh Allah karena barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kota Madinah, Rasulullah mendoakannya. Rasulullah mendoakan, tidak hanya mendoakan kecintaan kita supaya lebih dahsyat dari cinta kita terhadap Makkah. Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ja'al bil Madinah di'fai min Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini keberkahannya 2 kali lipat dari keberkahan kota Makkah. Subhanallah, luar biasa. Jadi kalau hidup berkah itu Bapak Ibu, hidup berkah itu artinya walaupun apa yang kita miliki sedikit cukup, tapi keberlangsungannya continue gitu Bapak Ibu. Kita punya anak kita bisa merasakan keberkahan orang tuanya. Kita punya keluarga tuh bisa merasakan manfaat keberkahan terhadap eksistensi kita gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini punya value, punya skill atau apapun yang ternyata dirasakan oleh saudara-saudara kita, bisa dinikmati keberkahan hidup kita banyak orang lain, itu luar biasa. Itu namanya barokah. Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak sekali 1 juta cerita lah kalau kita bilang ya, orang-orang yang mereka dari kasta terendah, ya strata yang rendah, masyarakat biasa atau yang menengah atau yang mereka yang menengah ke atas, mereka kalau pulang dari kota suci Makkah Madinah dengan rangkaian doa yang sungguh-sungguh mereka minta kepada Allah, sepulangnya itu terasa akan Allah wujudkan satu persatu apa yang mereka inginkan, mereka harapkan, cita-citakan. Itu nyata Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena berkahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hanya 2 malam di Madinah, sedetik pun kalau Allah sudah berkeinginan baik untuk kita, Allah akan merubah nasib kita lebih baik lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangankan hanya 1 hari di Madinah, ya, lebih kecil dari 1 detik pun Allah mampu merubah nasib kita. Itu karena apa? Karena syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan kepada Allah, ya Allah, dulu datukku Nabi Ibrahim alaihissalam harrama Ibrahimu Makkah. Dulu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, dimuliakan kota Makkah. Begitu. Wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahimu Makkah. Sekarang ya Allah, saya minta kepadamu, kota ini, kota Madinah, muliakan juga ya Allah, sebagaimana datukku yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan Makkahul Mukarramah. Jadi kalau kita datang ke Madinah Bapak Ibu, Masya Allah, Allah muliakan kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah menghargai kita, Allah respect kepada kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena doa orang-orang yang mereka adalah yang diberikan khususi, dapatkan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panas teriknya Makkah Madinah, panas dinginnya sejuknya kota Makkah Madinah, debu-debu yang ada di kota Makkah Madinah, itu semuanya bernilai barokah. Apalagi kota Madinah yang berkahnya 2 kali daripada kota Makkah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma barik lana fi hawaha. Ya Allah, udaranya Madinah berikan berkah buat yang menghirup udaranya. Ya Allah, barik lana fi ardiha.
Ya Allah, tanah yang kita pijak itu jadikan berkah buat orang yang berjalan di atas bumi kota Madinah. Allahumma barik lana fi muddina wa fi sa'ina. Ya Allah, makanan-makanan yang dimakan oleh para peziarah yang datang ke Madinah, ya Allah, berikan berkah. Ya Bapak Ibu sekalian, kan ada yang makan di Hilton, ya ada yang makan di Hotel Artal. Ya nilai berkahnya sama, cuman tempatnya aja beda. Ya kalau di Artal saking banyaknya peziarah, tadi jemaah banyak yang makan di lantai, kagak tempat duduk Bapak Ibu. Jadi yang nginep di Hilton, alhamdulillah. Pokoknya kalau kita ke Makkah Madinah Bapak Ibu, apa yang kita rasa semuanya hamdalah saja, semuanya alhamdulillah saja. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya dampingi juga ziarah, ya beliau termasuk juga ya, petinggi juga. Terus kebetulan kamarnya dulu pas dapat tidak sesuai yang diharapkan, tapi dia bilang saya bersyukur aja deh di Madinah. Kalau udah di Mekah Madinah, mulut saya mah kicep aja udah, katanya saya diam aja itu, jadi diam aja udah, saya bersyukur aja sama Allah udah sampai Madinah aja itu udah luar biasa. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ke Madinah itu supaya Allah memberikan kita jalan petunjuk menjadi orang baik, gitu. Menjadi orang baik. Menjadi orang baik memang definisi itu luas sekali. Definisinya sangat tidak terbatas. Sangat tidak terbatas. Maka salah satu yang ingin kita inginkan adalah kita menjadi orang yang memiliki nilai karena attitude kita, karena al-akhlaq al-karimah, karena nilai-nilai budi luhur yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena Al-Quran secara nyata dan jelas Allah memuji Nabi Muhammad. Ya, Allah memuji Nabi Muhammad. Bagaimana Allah memujinya? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bahwa engkau sungguh, kata Allah, sungguh benar-benar engkau wahai Nabi Muhammad adalah manusia yang memiliki akhlak, memiliki attitude yang sangat mulia dan agung. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Allah ajarin, wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Begitu. Nabi Muhammad kenapa sukses berdakwahnya? Kenapa beliau sukses membawa risalah Islam di dunia ini jadi universal, menjadi rahmah lil alamin? Karena Allah mengatakan, Muhammad, kamu sukses. Kenapa? Karena kamu melembutkan hatimu. Kalau kamu tulis kunta fadwan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, orang-orang pada kabur dari ente, orang-orang pada lari dari ente, orang-orang pada jauh dari ente. Tapi engkau sungguh mulia wahai Nabi Muhammad, engkau melemah lembutkan hatimu, ya, engkau mengajak umat manusia ini bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sama Allah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang tujuan kita yang pertama adalah kita sholat di Masjid Quba. Hal yang sangat istimewa sebagai tamu Allah dan Rasulnya adalah kita bisa berkunjung ke Masjid Quba. Apa fadilahnya Masjid Quba? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, man tawadda'a atau man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba wa shalla fihi rak'atain, ya, falahu ajru umrah. Siapa yang datang ke masjid, siapa yang berwudu dari rumahnya, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu belum batal wudu. Kalau batal nanti diantar oleh Ustaz Ainul sama Ustaz Abdul Aziz untuk ke tempat wudu. Siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian datang ke masjid ini, Masjid Quba, sholat di sini Bapak Ibu, sholat sunnah, maka Nabi jamin kita dapat pahala umroh. Kemarin kita sudah umroh, sekarang sholat di sini dapat pahala umroh. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian? Karena Rasulullah tahu dulu pada zaman beliau masih hidup, banyak penduduk Madinah yang nggak punya ongkos pergi ke Mekah, ya, belum punya kemampuan pergi ke Mekah.
Jadi Rasulullah SAW mengatakan sholat di Masjid Quba walaupun sholat sunnah mendapatkan pahala umrah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, termasuk Masjid Quba juga sama, belum selesai ekspansinya, perluasan tempat parkir, berjalan kaki, semuanya untuk kenyamanan para peziarah. Ya, semuanya tidak ada pemerintah Arab Saudi menyusahkan peziarah. Pokoknya kita datang ke Madinah, kemudian kita tinggal beribadah sepuasnya di sini. Masjid Quba, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an qauluhu ta'ala la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amin wa illa 'ala an-nasi bil bait man istata'a ilayhi sabila. Ya mohon maaf Bapak Ibu, drivernya mesti putar dulu, tadi kelewatan. Karena memang fasilitas parkir bus ini masih dalam proses ekspansi, belum selesai. Ya, jadi pemerintah Arab Saudi pun mereka terus tidak berhenti, semakin banyak peziarah maka mereka pun menyiapkan infrastrukturnya. Baik, kembali mengenai Masjid Quba. Masjid Quba salah satu masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ada rezekinya bisa bangun masjid ya, atau bangun musola ya. Walaupun belum mampu, bisa bantu-bantu renovasi masjid musola di sekeliling rumahnya atau di kampung halamannya. Ya, demikian. Ada saya dengar ya ada satu tinggi dari Polri, Masya Allah, namanya saya kalau nggak salah namanya Jenderal Raja. Beliau salah satu komisaris dulu dapat kesempatan menjadi komus di Gulaku, pabrik Gulaku. Katanya beliau mengusulkan, kenapa pabrik semewah bagus ini musolanya kecil jelek, kata beliau. Mengusulkan kepada direksi untuk dibangunin tempat sholat yang bagus, tapi ditolak. Akhirnya beliau resign dari komut pabrik Gulaku. Ya, itu salah satu prinsip seseorang ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita belum mampu untuk membangun masjid, paling enggak kita punya suara atau kita punya wewenang untuk membangun masjid, memberikan izin tempat ibadah, masjid musola, itu insya Allah pahala yang sama yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW begitu sampai di kota Madinah ketika hijrah dari kota Makkah, yang paling dahulu beliau utamakan adalah membangun masjid. Salah satunya Masjid Quba dan tentunya juga adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu masjid yang paling pertama, area masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad yang banyak tiang-tiangnya itu adalah masjid yang sekarang dijadikan Raudhah Asy-Syarifah. Ya, sedikit kami informasikan, insya Allah untuk ibu-ibu jadwal masuk Raudhahnya jam 9 malam. Jadi lepas Isya nanti lepas Isya kembali ke hotel, makan langsung balik. Atau nanti lihat situasinya, nunggu instruksi dari petugas. Kalau seandainya balik ke hotel, kemudian nanti balik lagi ke masjid tidak cukup waktu, ya tinggalan masuk Raudhah, ya lebih baik makannya ditunda dulu. Supaya apa? Supaya bisa masuk ke Raudhah, karena cuma satu kali saja kesempatannya kita bisa masuk ke Raudhah Asy-Syarifah. Adapun untuk yang bapak-bapak, insya Allah jadwalnya sudah keluar, itu jam 2 dini hari. Ya, jam 2 dini hari. Jadi mohon bapak-bapak setelah makan malam istirahat, nanti jam 12 bangun, pasang waker ya, waktu untuk bisa bangun jam 12 malam. Kemudian kita tahajud di masjid, kemudian antri masuk ke Raudhah Asy-Syarifah. Jadi Allah memberikan surga di dunia ini, ya, satu tempat yang khusus berada di Madinah. Dikhususkan lagi di dalam Masjid Nabawi, dikhususkan lagi yaitu di tempat kafling yang bernama
ar-rawdah asy-syarifah. Itu adalah taman surga yang Allah sediakan. Memang secara zahir kita tidak melihat dalam kasat mata kita bagaimana itu surga yang Allah sediakan, tetapi kita disuruh oleh Allah, terimalah semua yang Allah sudah berikan, sampaikan kepada kita. Itu adalah iman, Bapak Ibu sekalian. Ya, terimalah apa yang disampaikan Allah melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad mengatakan, ma baina baiti wa minbari rawdah min riyadhil jannah, di antara tempat kafling, yaitu area di antara mimbar aku dan rumahku adalah taman surga, maka sebagai umatnya yang beriman kepada Rasul dan beriman kepada Allah, kita yakini dengan sebenar-benarnya, amantu billah wa rasulillah, saya beriman kepada Allah dan Rasulullah, insyaallah ibu-ibu nanti malam bisa masuk Ar-Rawdah. Amin. Insyaallah bapak-bapak jam 2 dini hari nanti malam insyaallah bisa masuk ke Ar-Rawdah. Amin ya rabbal alamin. Dhuifullah dhuifur rahman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, driver kita siapa namanya? Pak Mustafa, driver kita. Pak Mustafa parkir di sini, tujuannya supaya mudah parkir. Silakan Bapak Ibu langkah kakinya hati-hati dan ingat tempat parkirnya, nomor busnya dan